warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Latukonsina. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan tentang masalah ketenagakerjaan dengan judul saya, Jumlah Lapangan Kerja yang Terbatas. Bisa dikatakan bahwa contoh masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan solusinya menurut saya ini sangat utama. Permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih banyak ditimbulkan karena lapangan kerja yang terbatas. Perkembangan lapangan kerja di Indonesia masih tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Akibatnya, permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi tidak seimbang. Belum lagi dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang bisa terjadi kapan saja. Terutama jika kondisi yang dimiliki oleh perusahaan juga belum stabil atau mengalami penurunan. Adanya PHK membuat para tenaga kerja harus kembali bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah lapangan kerja yang rendah menimbulkan permasalahan, tidak hanya pada ketenaga kerjaan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Mengatasi masalah tentang jumlah lapangan kerja yang terbatas memerlukan strategi multifaset yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, peningkatan investasi. Pemerintah dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor ekonomi, terutama yang memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja baru. Investasi ini bisa dalam bentuk infrastruktur, teknologi, dan pemberian intensif kepada perusahaan yang ingin memperluas operasinya. Yang kedua, kewirausahaan. Mendorong kewirausahaan dan mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan menyediakan akses ke modal, pelatihan, dan pasar. Usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Ini termasuk peningkatan keterampilan digital, teknis, dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0. Yang keempat, diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dengan mendiversifikasi ekonomi ke berbagai industri. Ini membantu mengurangi dampak negatif ketika suatu sektor mengalami penurunan. Yang kelima, perlindungan sosial. Menyediakan jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bantuan pengangguran, pelatihan ulang, dan layanan penempatan kerja untuk memfasilitasi transisi ke lapangan kerja baru. Mengatasi masalah terbatasnya lapangan kerja membutuhkan usaha bersama dan inovasi terus-menerus untuk menciptakan peluang kerja baru sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus yang kedua mengenai masalah diskriminasi di tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6, disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada banyak kasus diskriminasi yang terjadi di tempat kerja. Bahkan terkadang hal tersebut terjadi tanpa disadari. Masalah diskriminasi di tempat kerja terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan berdasarkan karakteristik pribadi seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, orientasi seksual, atau disabilitas. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses perekrutan, promosi, penggajian, dan penilaian kinerja. Ada beberapa solusi atau cara untuk bagaimana bisa mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja, yakni yang pertama, penerapan kebijakan anti-diskriminasi, yang kedua, pemantauan dan penegakan hukum, yang ketiga, mendorong keberagaman, yang keempat, membangun budaya kerja yang inklusif, dan yang terakhir, membuat saluran pengaduan yang efektif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara serius, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua karyawan, sehingga mengurangi insiden-insiden diskriminasi dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.